Kontrak pernikahan, bab 106. Apa maksud Anda? Tanya Rangga lagi. Dia masih tidak percaya kalau saudara kembarnya itu ingin membalas dendam. Saudara kembar Anda beranggapan kalau Anda dan keluarga Anda sengaja membuangnya, jelas Erik. Ini konyol. Bagaimana dia bisa bilang seperti itu? Kalau Papa ingin membuangnya, untuk apa Papa kembali mencarinya dan membawa uang 50 miliar sesuai permintaan Michael? Kecuali jika Michael memiliki maksud tertentu kepada keluarga Wijaya, tambah Rangga lagi. Ayah juga mengatakan hal yang sama seperti yang Anda katakan. Ayah berpikir kalau Michael sengaja meminta saudara kembar Anda untuk digunakan sebagai alat balas dendam terhadap kedua orang tuamu, jelas Erik lagi. Lalu apa Anda sudah tahu di mana keberadaan Harry saat ini? Tanya Rangga. Aku hanya tahu kalau saat ini dia berada di Indonesia. Tapi kalau di mananya aku tidak bisa memprediksinya, jawab Erik. Rangga menghela nafasnya. Nando, kamu bisa kan suruh orang untuk menjaga Mama? Tanya Rangga pada Nando. Tentu saja, jawab Nando. Sebenarnya dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh orang di depannya. Tapi dari pembicaraan yang dia dengar, dia bisa mengambil kesimpulan kalau Rangga memiliki saudara kembar dan saat ini saudara kembarnya ingin balas dendam dengan keluarga Wijaya. Dan itu juga berarti kalau keluarga Wijaya saat ini sedang dalam bahaya. Pak Erik, saya mohon jangan katakan apapun kepada Mama. Aku akan memberitahu Mama saat aku sudah bertemu dengan Harry dan bicara dengannya, pinta Rangga. Iya, aku mengerti, jawab Erik. Nando, tolong kamu carikan Pak Erik tempat menginap. Baiklah, tapi kamu harus menceritakan semuanya padaku setelah ini. Nando menepuk pundak bos sekaligus temannya itu, dan Rangga menjawabnya dengan anggukan. Pak Erik, mari ikut denganku, kata Nando kepada Erik. Nando dan Erik keluar dari ruang kerja Rangga. Rangga duduk di kursi kebesarannya. Dia mengusap wajahnya kasar. Dia masih memikirkan keberadaan saudara kembarnya itu. Mia bersama kedua cucunya berjalan-jalan untuk mencari kebutuhan di sebuah mal. Mereka mengambil berbagai macam yang dibutuhkan dan dimasukkannya ke dalam troli. Grandma, apa Mika boleh mengambil snack? Tanya Mika saat melihat snack kentang kesukaannya. Tentu saja boleh. Memang Mika mau snack yang mana? Mia balik bertanya sambil menyodorkan beberapa snack pada cucunya. No, Grandma. Mika mau snack kentang saja, jawab Mika sambil mengambil beberapa bungkus snack kentang dan memasukkannya ke dalam troli. Tama, kamu mau jajan apa sayang? Tama mau Kinder Joy saja, Grandma. Tama mengambil beberapa Kinder Joy dan memasukkannya juga ke dalam troli. Sepertinya sudah cukup, ayo kita ke kasir buat bayar. Mia berjalan mendorong troli tersebut menuju kasir. Grandma, Grandma, Mika mau coklat. Tama juga. Ya sudah, Mika dan Tama tunggu Grandma di sini ya. Grandma ambilkan coklat untuk kalian. Oke? Mika dan Tama mengangguk mengerti. Ingat, jangan kemana-kemana. Mia memperingatkan cucunya agar tidak pergi kemanapun. Mia berjalan menuju rak dan mencari coklat yang diminta kedua cucunya. Mana ya coklat? Mia mengatakan itu sambil mencari merek coklat yang biasa dimakan cucu-cucunya. Ini dia, kata Mia saat menemukan merek coklat yang dia cari. Mia mengambil beberapa coklat tersebut, namun tiba-tiba dia terhenti. Mia menjatuhkan semua coklat yang diambilnya. Tubuhnya bergetar hebat saat melihat seorang pemuda berpakaian berandalan menatapnya tajam. Tatapan pemuda itu syarat akan kebencian. Harry? Panggil Mia. Mia berusaha meraih wajah pemuda tersebut. Namun pemuda itu berjalan meninggalkan Mia. Harry, sayang, kamu mau kemana nak? Mama merindukanmu, panggil Mia. Harry,
Ia terus memanggilnya sambil berjalan mengikuti langkah pemuda itu. "Grandma?" panggil Mika dan Tama saat melihat grandmanya berjalan keluar dari tempat itu sambil meneriakkan nama Harry. Tama dan Mika mengikuti langkah grandma mereka sampai ke jalan raya. "Grandma, awas!" teriak keduanya saat melihat grandmanya hampir tertabrak oleh sebuah mobil jika saja dia tidak ditarik oleh seseorang. "Grandma? Grandma tidak apa-apa kan?" tanya Mika dan Tama seraya menghampiri Mia. "Ma, kenapa Mama tidak melihat kanan kiri waktu mau nyebrang?" tanya Rangga. Ya, orang yang menyelamatkan Mia adalah Rangga. Tadi setelah Pak Erik pergi meninggalkan kantornya, dia memutuskan untuk menelpon mamanya, menanyakan kabar kedua anaknya. Namun karena tidak ada jawaban dari ponsel mamanya, dia menelpon sopirnya. Dari sang sopir, Rangga tahu kalau mama dan anak-anaknya sedang berada di sebuah mal. Rangga memutuskan untuk menemui mamanya di sana. Dengan mengendarai mobil sportnya, dia menuju mal yang dimaksud. Namun saat dia keluar dari mobil, dia melihat mamanya keluar dari mal. Dan saat Rangga memanggilnya, mamanya juga tidak mendengar. Rangga segera berlari dan menarik tangan mamanya saat ada sebuah mobil yang hampir menabraknya. "Ma, Mama tidak apa-apa kan?" tanya Rangga lagi. Mia memperhatikan sekelilingnya. "Mama mencari siapa?" tanya Rangga lagi. "Tidak, Mama tidak mencari siapa-siapa," jawab Mia. Pak Mun dan kedua anaknya juga berjalan ke arah mereka. "Grandma? Grandma tidak apa-apa kan?" tanya kedua bocah kembar tersebut. "Tidak apa-apa sayang, Grandma baik-baik saja," jawab Mia sambil memeluk kedua cucunya. "Maafkan saya Pak Rangga, karena saya teledor sampai-sampai tidak melihat Nyonya keluar tadi," ucap Makmun. "Sudahlah, tapi lain kali jangan sampai hal ini terjadi lagi," jawab Rangga. "Ayo Ma, biar Rangga yang mengantar Mama pulang." "Tapi belanjaan Mama belum Mama bayar tadi," jawab Mia. "Pak Mun, tolong bayar belanjaan Mama tadi dan langsung bawa ke rumah," suruh Rangga. Rangga menyerahkan sebuah kartu kepada Pak Mun. "Iya Pak." Pak Mun menerima kartu tersebut. "Mika, Tama, kalian juga ikut Dedi pulang." "Iya Dedi," jawab keduanya bersamaan. Rangga membawa Mama dan anak-anaknya masuk ke dalam mobil. Setelah 15 menit perjalanan, mereka sampai juga di kediaman keluarga Wijaya. "Sebenarnya, apa yang terjadi hingga Mama tadi keluar dari mall?" tanya Rangga saat mereka sudah berada di dalam rumah. "Mama..." Mia tidak melanjutkan perkataannya. Dia tidak mungkin bilang kepada Rangga kalau dia melihat Harry tadi. "Ma," panggil Rangga. "Mama mau istirahat. Mama capek." Mia langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa mempedulikan pertanyaan putranya itu. "Tama, Mika, kalian main sama Nenek Ratih ya. Jangan ganggu Grandma dulu. Dedi mau kembali ke kantor." "Siap, Dedi," jawab keduanya. Setelah mencium kening kedua anaknya, Rangga berjalan keluar menuju kantornya. Setelah seharian bekerja di rumah sakit, Bintang merasa sangat lelah. Dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Bintang segera membuka pintu saat terdengar suara ketukan dari luar. "Mas Rangga?" kata Bintang. Bintang terkejut. Pasalnya suaminya itu sudah bilang kalau beberapa hari ini dia tidak akan bisa menemuinya. Rangga langsung memeluknya. "Mas, katanya Mas tidak bisa kesini karena ada urusan?" "Kenapa? Apa kamu tidak suka aku di sini?" Rangga malah balik bertanya. "Bukan itu, hanya saja..." "Ayo kita pergi dari sini," ajak Rangga sebelum Bintang menyelesaikan kata-katanya. Bintang mengikuti suaminya. Rangga membawa Bintang ke sebuah hotel yang tidak jauh dari mesnya. "Mas, kenapa kita ke sini?" tanya Bintang. "Mau apa lagi? Kita kan suami istri." Bintang menahan Rangga dengan tangannya saat suaminya itu ingin mencium bibirnya. "Mas minum?" tanya Bintang karena mencium aroma khas alkohol dari mulut suaminya itu. "Sedikit. Aku kan sudah bilang,
Aku tidak suka Mas menciumku saat mulutmu itu bau alkohol, kata Bintang lagi. Bintang benar-benar kesal. Pasalnya selama ini Rangga tidak pernah minum alkohol. Aku pergi. Bintang keluar meninggalkan suaminya itu sendiri di dalam kamar hotel. Dia keluar dari hotel tersebut dengan keadaan marah. Sepanjang perjalanan menuju mes, dia selalu menggerutu. Beraninya dia menemuiku dengan keadaan seperti itu. Memangnya aku ini apa? Pelacur? Kenapa harus minum saat akan bertemu dengan istrinya sendiri? Gerutunya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan di layarnya tersebut terpampang nama suaminya. Ada apa? Kata Bintang dengan nada kesal. Sayang, kamu kenapa? Tanya Rangga dari ujung sana. Pikir saja sendiri, jawab Bintang ketus. Kamu marah karena aku tidak memberimu kabar seharian? Bintang masih terdiam. Aku kan sudah bilang, kalau beberapa hari ini aku sibuk. Maafkan aku sayang, ucap Rangga. Kontrak pernikahan, bab 107. Kamu marah karena aku gak ngasih kabar kamu seharian? Bintang masih terdiam. Sayang, aku kan sudah bilang kalau beberapa hari ini aku sibuk, ucap Rangga. Tetapi Bintang masih tetap terdiam. Istriku, cintaku, my sweetheart, maafkan suamimu ini ya, yang tak berdaya karena keadaan. Aku janji, kalau pekerjaanku sudah agak longgar, aku akan menemuimu di Bandung. Rangga berusaha merayu istrinya itu. Akhirnya Bintang tertawa mendengar ucapan suaminya. Ingat ya sayang, jangan tidur terlalu malam, jaga kesehatan dan jangan lupa makan yang teratur. Akhir pekan nanti aku akan datang ke sana bersama anak-anak. Iya mas, makasih ya sudah jadi suami yang pengertian. Kamu pasti repot ngurus anak-anak sendiri. Kamu ini bicara apa? Mereka kan anak-anakku juga. Aku juga punya kewajiban menjaga mereka, kata Rangga yang tidak suka mendengar perkataan istrinya barusan. Lagian, aku gak sendirian kok. Mama dan ibu kan selalu bantu aku jagain mereka, tambah Rangga. Iya sayang, maafkan aku, ucap Bintang. Love you istriku. Love you too suamiku, balas Bintang. Mereka pun mengakhiri panggilan mereka. Bintang terus menatap layar ponselnya sambil senyum-senyum sendiri. Tiba-tiba dia ingat kalau beberapa waktu yang lalu dia baru saja bertemu dengan suaminya. Bukankah Mas Rangga baru saja datang bertemu denganku? Tapi kenapa barusan dia bilang seharian gak ketemu? Apa dia terlalu mabuk? Bintang terus saja berpikir. Namun tiba-tiba dia mendapat panggilan dari temannya Dinda. Kalau malam ini harus segera datang ke rumah sakit karena ada kecelakaan beruntun di tol dan mereka disuruh membantu di IGD. Bintang pun segera berlari menuju rumah sakit. Begitu sampai dia segera membantu merawat beberapa pasien di IGD. Jumlah korban ada 60 pasien dengan 35 orang luka ringan dan 15 orang luka berat dan sisanya meninggal di tempat dan dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Cukup lama mereka sibuk mengatasi semua pasien dan akhirnya semua bisa terkendali. Benar-benar melelahkan, ucap Bintang sambil mendudukkan dirinya di kursi. Iya, tapi bukankah rasanya menyenangkan saat bisa membantu mereka? Dinda temannya ikut berbicara. Kamu benar, rasanya ada kepuasan tersendiri saat kita bisa membantu mereka. Oh ya Bi, kamu kemana tadi? Kenapa kamu tidak ada di kamar? Tanya Dinda. Bintang menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku pergi tadi malam, jawab Bintang berbohong. Benarkah? Tanya Dinda lagi. Dari raut wajahnya, Bintang tahu kalau temannya itu tidak percaya dengan jawabannya. Tadi suamiku datang berkunjung dan dia mengajakku makan malam. Cuma makan malam saja, tanya Dinda lagi sambil menaik turunkan alisnya. Maksud kamu apa? Kalian kan suami istri yang terpisah karena kamu harus bertugas di sini. Pasti ada kalanya dia juga ingin melakukan itu kan? Berapa kali kalian melakukan itu? Tanya Dinda. Apaan sih? Kamu ngaco tahu? Tidak usah malu-malu. Aku juga melakukan itu saat aku mau. Ya,
Meskipun kami masih pacaran, tapi menurutku itu sangat seru. Setidaknya kami bisa saling memuaskan, kata Dinda enteng. Apalagi status kalian yang sudah jelas suami istri, pasti lebih leluasa untuk melakukan itu kan? Bintang menatap aneh pada temannya itu. Dia mengira kalau temannya itu adalah orang yang polos, tapi ternyata rupanya memang benar. Sebuah ungkapan kalau kita jangan menilai seseorang dari casingnya saja. Karena jika dilihat dari wajahnya, Dinda terlihat sangat kalem dan polos, tapi kenyataannya dia adalah gadis yang menganut free sex. Apa kamu tidak takut hamil di luar nikah? Tanya Bintang hati-hati. Aku kan selalu pakai pengaman saat aku melakukan itu, jawab Dinda santai. Sebelumnya maaf ya Din, tapi menurutku melakukan itu saat kita sudah menikah jauh lebih menyenangkan dibandingkan melakukan itu saat kita belum memiliki status apa-apa. Saat kita melakukan itu sebelum menikah, pasti kamu melakukannya dengan buru-buru, karena kamu takut ketahuan orang. Berbeda saat kamu melakukan itu sesudah menikah. Mau selama apapun, bahkan sesering apapun kita melakukannya, tidak akan dihantui rasa takut akan apapun, karena kita sudah sah, bahkan itu bisa menjadi pahala bagi kita, kata Bintang panjang lebar. Justru itu serunya, kata Dinda lagi. Bintang hanya menggelengkan kepalanya. Memang kamu menikah bukan karena hamil duluan. Kalau dilihat-lihat, kamu masih terlalu muda untuk punya anak dan suami, tanya Dinda disertai senyum mengejek. Bintang tersenyum mendengarnya. Kami menikah karena dijodohkan. Awalnya, kami tidak saling mencintai, tapi seiring berjalannya waktu dan banyaknya ujian yang menghampiri rumah tangga kami, akhirnya kami saling mencintai. Dan kehidupan rumah tangga kami pun juga sangat bahagia, jelas Bintang. Kalau begitu, selamat ya. Entah apa maksud ucapan selamat yang Dinda ucapkan barusan, tapi Bintang hanya membalasnya dengan senyuman. Bintang dan Dinda kembali mendapat panggilan dari IGD. Sepertinya kita harus kembali bertugas, kata Bintang. Iya, ayo. Kedua orang itu pun kembali ke IGD untuk menjalankan kewajiban mereka. Mia masih mengurung diri di kamar. Dia masih memikirkan orang yang dia lihat di mall tadi. Dia ingat betul kalau wajah orang yang dia lihat sangat mirip dengan Rangga. Yang membedakan hanya pakaian yang dia kenakan. Orang itu memakai celana jeans robek dan kaos beserta jaket jeans. Jika saja dia memakai pakaian formal yang sama seperti yang biasa Rangga pakai, pasti mereka tidak akan dapat dibedakan. Apa dia anakku Harry? Tapi bukankah Harry sudah meninggal? Siapa dia sebenarnya? Batin Mia. Mia kembali mengambil foto di dalam dompetnya. Apa kamu masih hidup, Harry? Tapi jika tadi itu kamu, kenapa tatapamu mengisyaratkan kebencian terhadap Mama? Mia melihat foto di tangannya. Dia membelai foto tersebut seolah-olah sedang membelai anaknya. Mia menyembunyikan foto tersebut saat terdengar bunyi ketukan dari luar. Masuk, suruh Mia. Ternyata yang datang adalah putranya, Rangga. Apa Mika dan Tama sudah tidur, nak? Tanya Mia sambil duduk di sofa yang ada di kamarnya. Sudah, mereka sudah tidur dengan Ibu Rati, jawab Rangga. Rangga duduk di sebelah mamanya, kemudian dia tidur di pangkuan mamanya. Ternyata pangkuan mama masih tetap nyaman ya, seperti dulu, kata Rangga sambil memejamkan matanya. Kamu ini bicara apa? Sudah punya 2 anak masih saja manja. Ma, aku tahu, aku tidak bisa menggantikan papa memberikan rasa nyaman kepada mama. Tapi bisakah aku membantu mengurangi beban mama? Mia menatap putranya. Dia merasa aneh dengan perkataan putranya itu. Kamu ini bicara apa, sayang? Mama tidak merasa memiliki beban apapun untuk dikurangi. Kamu dan kakakmu sudah memberikan kebahagiaan bagi mama. Kamu sudah memberi mama menantu yang cantik dan juga baik. Dan kamu juga sudah memberi cucu yang sangat lucu-lucu. Itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi mama, ucap Mia. Dia membelai putranya yang sedang tidur di pangkuannya. Sebenarnya, mama masih punya satu keinginan lagi, kata Mia. Rangga menatap mamanya. Apa? Tanya Rangga. Mama juga ingin melihat kakakmu kembali menikah dan hidup bahagia seperti dulu.
Mama juga ingin dia memberikan Mama cucu, jawab Mia. Tenang saja, Ma. Kak Nia pasti akan menikah lagi saat dia bertemu dengan orang yang tulus mencintainya. Kamu benar, Rangga. Rangga kembali memposisikan dirinya untuk duduk. Ma, ada yang ingin aku tanyakan sama Mama. Tanya saja, Nak. Ma, kenapa Rangga memiliki anak kembar? Padahal di keluarga Bintang kan tidak ada yang memiliki keturunan kembar. Apa Rangga memiliki saudara kembar? Tanya Rangga. Dia ingin tahu apa mamanya akan berbicara jujur soal saudara kembarnya. Mama tidak tahu. Kenapa kamu bisa memiliki anak kembar? Mungkin itu kebetulan. Mia terlihat gugup menjawabnya. Sudahlah, mungkin memang kebetulan. Lagian kalau aku kembar, bukankah dia pasti akan berada di sini bersama kita? Kata Rangga. Ma, aku kembali ke kamar anak-anak ya. Mama jangan tidur terlalu malam. Tidak baik untuk kesehatan. Setelah mengatakan itu, Rangga keluar dari kamar mamanya. Kamu memang punya saudara kembar, Nak. Tapi dia sudah meninggal, ucap Mia disertai air mata. Dia kembali mengambil foto yang tadi dia simpan. Kontrak pernikahan bab 108. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Tapi semua dokter yang semalam bertugas masih tertidur lelap. Tetapi tidak dengan Bintang. Dia terpaksa keluar dari kamarnya saat mendapati suaminya datang. Bintang mengajak suaminya ke taman yang letaknya dekat dengan rumah sakit. Ada apa sih, Mas? Pagi begini sudah datang. Aku itu masih ngantuk. Tadi aku baru tidur jam 5:30. Tanya Bintang sambil terus menguap. Aku hanya ingin kamu menemaniku sarapan, jawab Rangga. Baiklah, aku akan menemani Mas sarapan. Setelah itu, aku akan kembali tidur, jawab Bintang. Memang jam segini sudah ada restoran yang sudah buka? Tanya Bintang mengingat itu masih terlalu pagi. Aku sudah mengaturnya, jawab Rangga. Mereka berdua pergi ke restoran yang ada di dekat rumah sakit. Kamu mau pesan apa? Tanya Rangga sambil melihat menu. Terserah Mas saja, jawab Bintang. Rangga memesan beberapa masakan. Tidak lama makanan pesanan mereka pun datang. Mas benar-benar memesan ini untuk aku? Tanya Bintang kepada suaminya saat ada masakan udang di meja. Itu enak sayang, jawab Rangga. Bintang menyentuh dahi suaminya, kemudian dia juga menyentuh dahinya sendiri. Normal? Kata Bintang. Sementara Rangga merasa bingung dengan apa yang diperbuat istrinya itu. Memang kenapa? Kamu tidak suka dengan udang? Tanya Rangga lagi. Semalam Mas minum berapa botol? Selidik Bintang. Kalau kamu tidak mau menemani aku sarapan, bilang saja. Tidak usah tanya-tanya hal yang sudah lewat semalam, bentak Rangga. Mas, kamu membentakku? Bintang tak percaya kalau suaminya benar-benar membentaknya. Memang sebelum Rangga mengakui perasaannya, dia sering membentak Bintang. Tapi sejak dia mengakui kalau dia mencintai Bintang, dia tidak pernah lagi sekalipun membentaknya, meskipun ketika dia dalam keadaan marah. Kenapa? Kamu mau marah karena aku membentak? Tanya Rangga yang seakan tidak memperdulikan perasaan Bintang saat ini. Bintang menatap suaminya. Dia merasa kalau suaminya berbeda. Mas, kamu tahu kan kalau aku alergi dengan udang? Lalu kenapa Mas malah memesan udang untukku? Mas ingin aku mati? Bintang balik bertanya. Rangga mengusap wajahnya kasar. Akhirnya dia tahu kesalahannya. Maaf, aku lupa, ucap Rangga. Dia mengambil masakan udang yang ada di hadapan Bintang. Sekarang makanlah, suruh Rangga. Aku sudah tidak lapar lagi. Bintang hendak pergi meninggalkan suaminya. Namun tangannya ditahan oleh Rangga. Aku sudah bilang kan kalau aku lupa. Kenapa kamu masih marah? Kamu pikir aja sendiri, jawab Bintang sambil berjalan meninggalkan suaminya itu. Bintang segera kembali ke mesnya. Dia melihat Dinda masih tertidur. Bintang merebahkan tubuhnya di samping Dinda. Bintang mengambil foto yang dia letakkan di dalam laci. Kenapa kamu berubah sih, Mas? Bahkan hari ini kamu membentakku. Kenapa kamu berubah sih, Mas? Bahkan hari ini kamu membentakku, batin Bintang. Bintang menatap foto keluarga kecilnya.
Momi merindukan kalian. Tama, Mika, apa kalian baik-baik saja? Batin Bintang sambil membelai wajah kedua anaknya yang ada di dalam foto. Tiba-tiba Bintang ingat dengan ucapan suaminya semalam. Semalam Rangga bilang akan datang akhir pekan ini bersama anak-anaknya. Tapi kenapa pagi ini suaminya sudah berada di sini? Bintang merasa ada keanehan pada suaminya sejak semalam. Selama ini Rangga tidak pernah minum alkohol. Tapi semalam tercium bau alkohol dari mulut suaminya itu. Dan pagi ini dia memesankan udang untuknya. Yang jelas-jelas udang adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh Bintang. Karena Bintang alergi terhadap udang. Bahkan dia juga membentak Bintang lagi. Padahal selama ini dia tidak pernah membentaknya. Bintang segera bangkit dari tidurnya. Dia segera menuju ke restoran yang tadi dia datangi bersama suaminya dengan sedikit berlari. Namun saat dia sampai, sudah tidak ada lagi siapapun di sana, kecuali sang pemilik restoran. "Maaf Pak, di mana laki-laki yang tadi ada di sini?" tanya Bintang kepada pemilik restoran tersebut. "Dia sudah pergi sesaat setelah Anda keluar dari sini," jawabnya. "Oh begitu ya. Terima kasih ya Pak," ucap Bintang. Kemudian dia berlari dari restoran tersebut. Bintang mengambil ponselnya yang berada di saku bajunya. Dia menghubungi nomor suaminya, tapi tidak ada jawaban darinya. Dia mencoba beberapa kali, tapi tetap saja tidak ada jawaban darinya. Akhirnya dia menyerah dan kembali ke mesnya dengan menyimpan banyak pertanyaan di benaknya. Sementara di kantor Wijaya Group, Rangga beserta dewan direksi lainnya mengadakan rapat terbatas menyangkut harga saham Wijaya Group yang pagi ini tiba-tiba turun drastis. Rangga melempar berkas yang dia pegang. Dia merasa kesal karena sahamnya tiba-tiba anjlok. Bahkan tidak ada alasan yang masuk akal yang dia terima. Semua direksi yang bertanggung jawab hanya bilang mungkin dalam laporannya. "Apa tidak ada alasan yang pasti yang bisa kalian katakan selain kata mungkin? Cari tahu segera penyebab anjloknya saham kita hari ini. Dengar, aku tidak mau ada laporan mungkin lagi. Aku ingin penyebab yang jelas. Ingat itu." Rangga terlihat tegas dengan tatapan matanya yang seolah ingin menerkam siapa saja yang membuat kesalahan. "Rapat selesai. Kalian silakan bubar." Semua direksi yang ikut rapat segera membubarkan diri mereka. Nando mengambil berkas yang Rangga lempar tadi. Dia memperhatikan laporan tersebut. "Rangga, aku rasa ada yang sengaja menyerang perusahaan kita. Sepertinya dia ingin perusahaan Wijaya Group hancur," kata Nando. "Tapi siapa?" "Aku tidak tahu, tapi aku akan mencoba menyelidikinya," jawab Nando. "Jangan mencoba menyelidiki, tapi selidiki dengan benar. Perlihatkan kemampuanmu padaku," kata Rangga kepada Nando. "Kamu ini bisanya cuma memerintahku. Coba saja kamu selidiki sendiri." "Aku ini kan bos. Kalau aku harus turun tangan sendiri, untuk apa aku menggajimu?" Mereka berdua kemudian tertawa bersama. Mereka memang terlihat seperti sedang bertengkar bagi pegawai lain, tapi tidak bagi mereka, karena itulah cara mereka bercanda. Rangga melihat ponselnya. Terdapat puluhan panggilan tak terjawab dari istrinya. Rangga pun mencoba menghubungi nomor istrinya, tapi tidak ada jawaban darinya. Mungkin sekarang dia sedang sibuk di rumah sakit. Biar nanti aku hubungi dia lagi. Rangga meletakkan ponselnya di atas meja. Malam harinya, Bintang baru keluar dari rumah sakit pukul 23 WIB. Hari ini dia dan temannya Dinda bertugas siang hari. "Oh ya Bi, hari ini aku tidak pulang ke mes ya. Pacarku hari ini datang ke Bandung buat liburan. Jadi malam ini kami mau menghabiskan malam kami di hotel." "Din, apa kamu yakin kalau pacar kamu akan bertanggung jawab nantinya saat hal yang tidak kalian inginkan terjadi?" tanya Bintang. "Tentu saja aku yakin. Pacarku kan sangat mencintai aku. Bahkan dia tidak bisa hidup tanpa aku. Dia selalu bilang kalau diriku seperti candu baginya," jawab Dinda dengan bangganya. "Sudahlah, aku pergi dulu ya." "Dah Bintang, selamat kesepian." Dinda mengatakan itu seraya melambaikan tangannya. Bintang menghela nafasnya, membayangkan nasib temannya itu seandainya pacarnya itu meninggalkannya. "Sudah Bintang, sudah. Itu bukan urusanmu. Yang penting kamu sudah nasihatin dia. Masalah didengar atau tidak, itu bukan urusanmu lagi," Bintang berkata pada dirinya sendiri.
Bintang berjalan menuju mesnya. Namun langkahnya terhenti saat melihat suaminya berdiri di hadapannya. Bersama dengan itu, ponsel Bintang berdering. Dia menjawab panggilan tersebut. Bintang melangkahkan kakinya mendekati Rangga yang ada di depannya. "Sayang, kenapa kamu tadi menelponku? Maaf ya, karena aku tidak menjawab teleponmu tadi. Aku sungguh sangat sibuk. Perusahaanku sedikit ada masalah." "Sayang, kamu dengar aku kan?" kata Rangga dari ujung telepon sana. "Aku akan menelponmu mas nanti. Ada yang harus aku selesaikan sekarang," jawabnya sambil menutup ponselnya. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mengaku sebagai suamiku?" Bintang menanyakan itu dengan menatap tajam orang yang berdiri di depannya.